Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Ibu dosen beserta teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang paper atau jurnal yang berjudul Conversion of Residue and Byproducts from the Biodiesel Industry into Value-Added Products. Pertama-tama perkenalkan, nama saya David Oramdi dengan NIM akhir 56. Saya memilih jurnal ini karena tidak membahas proses pembuatan biodiesel, melainkan bagaimana limbah yang dihasilkan selama produksi biodiesel dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai ekonomi. Jadi fokus utama dari paper ini adalah konsep waste valorization, yaitu mengubah limbah menjadi sumber daya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi terbarukan, produksi biodiesel di dunia juga terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan produksi ini membawa konsekuensi berupa meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan. Di paper ini menjelaskan bahwa limbah terbesar berasal dari crude glycerol, kemudian limbah cair pencucian biodiesel atau biodiesel washing wastewater, limbah padat, dan sisa metanol. Selama ini, limbah tersebut sering dianggap sebagai masalah karena membutuhkan biaya pengolahan yang cukup tinggi dan berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang secara langsung. Oleh sebab itu, tujuan dari review ini adalah untuk mengumpulkan berbagai hasil penelitian mengenai teknologi yang mampu mengubah limbah biodiesel menjadi produk yang memiliki nilai tambah, sehingga industri biodiesel tidak hanya menghasilkan bahan bakar, tetapi juga menghasilkan berbagai produk lain yang bernilai ekonomi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami posisi biodiesel itu sendiri. Biodiesel merupakan bahan bakar yang dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol, biasanya adalah metanol. Proses ini menghasilkan biodiesel sebagai produk utama, tetapi sekitar 10% produk akhirnya berupa crude glycerol. Selain itu, proses pencucian biodiesel menghasilkan limbah cair dengan kandungan minyak, sabun, glycerol, dan metanol yang cukup tinggi. Yang artinya, semakin besar produksi biodiesel, semakin besar pula volume limbah yang harus ditangani. Dari jurnal ini terdapat 5 hasil samping utama. Yang pertama adalah crude glycerol, dan ini menjadi fokus utama dari jurnal yang saya pilih karena jumlahnya yang paling besar. Kedua adalah biodiesel washing wastewater atau BWW. Selanjutnya terdapat sisa metanol yang masih dapat dipisahkan kembali melalui proses distilasi. Kemudian ada pressed cake, yaitu ampas biji setelah minyak diekstrasi, dan spent earth, yaitu tanah pemucat bekas yang digunakan pada proses pemurnian biodiesel. Masing-masing limbah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga teknologi pemanfaatannya juga berbeda. Bagian ini merupakan pembahasan terbesar dalam paper. Mengapa crude glycerol menjadi fokus utama? Karena jumlahnya yang sangat banyak, tetapi kualitasnya rendah akibat masih mengandung metanol, sabun, katalis, dan asam lemak bebas. Kondisi ini membuat proses pemurnian menjadi mahal dan secara ekonomi kurang menguntungkan. Oleh karena itu, jurnal menekankan bahwa pendekatan yang lebih baik bukan memurnikan crude glycerol, tetapi langsung memanfaatkannya sebagai bahan baku proses biologis. Berdasarkan berbagai penelitian yang dirangkum, crude glycerol dapat digunakan sebagai sumber karbon bagi mikroorganisme untuk menghasilkan berbagai produk seperti bioetanol, hidrogen, biogas, propanediol, bioplastik PHB, dan PHA, bahkan biomasa mikroba. Hal ini menunjukkan bahwa limbah biodiesel sebenarnya masih memiliki potensi ekonomi yang sangat besar apabila diolah dengan teknologi yang tepat. Selain menghasilkan bahan kimia, crude glycerol juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
Jurnal ini membahas 3 teknologi utama. Yang pertama ada anaerobic digestion, yaitu fermentasi tanpa oksigen yang menghasilkan biogas dengan kandungan metana tinggi. Menurut berbagai penelitian yang dikutip penulis, penambahan crude glycerol sebagai kosubstrat mampu meningkatkan produksi metana hingga sekitar 2-4 kali lipat. Teknologi kedua adalah pirolisis dan gasifikasi, yaitu konversi termal pada suhu tinggi yang menghasilkan syngas dan bio-oil sebagai bahan bakar alternatif. Sedangkan teknologi ketiga adalah fermentasi hidrogen yang menghasilkan hidrogen sebagai sumber energi bersih. Ketiga teknologi ini menunjukkan bahwa limbah biodiesel sebenarnya masih menyimpan potensi energi yang cukup besar. Limbah cair pencucian biodiesel memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan crude glycerol. Permasalahan utamanya adalah nilai COD yang sangat tinggi, kandungan minyak, sabun, serta sisa metanol sehingga tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan. Penulis merangkum beberapa metode pengolahan yang paling efektif, yaitu acidification, electrocoagulation, anaerobic digestion, absorpsi menggunakan kitosan, serta teknologi membran. Menariknya, kombinasi beberapa metode tersebut mampu menurunkan nilai COD dan kandungan minyak hingga lebih dari 90%. Jadi limbah cair biodiesel tidak hanya dapat diolah menjadi lebih aman, tetapi bahkan dapat dimanfaatkan kembali. Jika seluruh hasil samping tersebut dimanfaatkan, terdapat 3 manfaat utama. Dari sisi ekonomi, industri memperoleh tambahan pendapatan karena limbah berubah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Dari sisi industri, efisiensi produksi meningkat karena hampir seluruh hasil proses dapat dimanfaatkan kembali sesuai konsep biorefinery. Sedangkan dari sisi lingkungan, jumlah limbah yang dibuang menjadi jauh lebih sedikit sehingga mendukung penerapan konsep zero waste. Kesimpulan utama dari paper ini adalah bahwa limbah biodiesel seharusnya tidak lagi dipandang sebagai produk buangan, tetapi sebagai sumber bahan baku yang baru. Crude glycerol dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk kimia dan bioenergi, sedangkan limbah cair biodiesel dapat diolah sehingga aman bagi lingkungan, bahkan berpotensi menghasilkan energi. Dengan penerapan konsep biorefinery, industri biodiesel tidak hanya menghasilkan biodiesel, tetapi juga menghasilkan produk-produk lain yang meningkatkan nilai ekonomi, sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Inilah alasan mengapa pemanfaatan hasil samping menjadi salah satu kunci keberlanjutan industri biodiesel di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman. Terima kasih.